Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali bisa kembali hadir bersama Anda di Tafsir Al-Misbah. Saya Najla Shihab bersama Abi Muhammad Quraisy Shihab. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Abi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, dan insya Allah selama Ramadan rasanya makin segar dan makin cerah, makin banyak ilmu pengetahuan. Amin. Berkat diskusi-diskusi dan kajian kita di Tafsir Al-Misbah. Saya ingin menyapa teman-teman juga yang sudah hadir melalui aplikasi video conference. Assalamualaikum teman-teman. Wajahnya penuh semangat nih Bi. Walaupun sudah lewat separuh Ramadan, tetapi mudah-mudahan juga keberkahannya terasa. Banyak latihan-latihan yang sudah kita lakukan dalam beberapa minggu ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Tafsir Al-Misbah, masih di Quran Surah Al-Jumu'ah. Ini surat ke-62, dan kita akan mulai membahas dari ayat ke-9. Di ayat ke-9 ini ada rincian tentang hari Jumat ya Bi, aktivitas yang biasanya selalu kita lakukan di hari Jumat sesuai dengan nama surahnya nih Bi. Mohon penjelasannya Abi, elaborasi ayat-ayat di surah Al-Jumu'ah ini, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surah kita namanya suratil Jumu'ah. Ada yang bilang Jum'ah. Dua-duanya betul. Walaupun yang lebih fasih, kata ulama-ulama Al-Quran itu Jumu'ah. Tapi kita dalam bahasa Indonesia Jumat. Oke. Ini berbicara tentang sholat Jumat yang dilaksanakan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumat itu sendiri terambil dari akar kata jamaah, menghimpun. Karena hari ini adalah hari di mana diwajibkan bagi pria Muslim yang berdomisili di suatu tempat, diwajibkan bagi mereka untuk berkumpul, mendengarkan khutbah dan sholat Jumat yang berfungsi menggantikan sholat zuhur. Jum'ah, mereka berhimpun. Karena itu juga berpagi-pagi, sebelum saya lupa, khutbah Jumat itu mestinya menganjurkan perhimpunan, persatuan, dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan dan perpisahan. Karena fungsinya adalah Jumu'ah. Abi, tapi Ella mau klarifikasi juga. Jadi sebetulnya sholat Jumat ini sudah dilakukan bahkan sebelum ayat ini turun gitu ya Abi? Betul. Sebelum ayat ini turun, sholat Jumat telah dilaksanakan. Itu dilaksanakan oleh Nabi. Nabi tiba tanggal 12 Rabiul Awal di Madinah pada hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari kelima Jumat. Sebenarnya beliau belum sampai di kota Madinah, baru sampai di daerah Quba. Di situ beliau bangun musholla, masjid. Itu yang sekarang menjadi Masjid Quba. Nah, terus berjalan ke Madinah. Di tengah jalan tiba waktu sholat Jumat. Sebenarnya sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah sebelum datangnya Nabi Muhammad itu sudah sholat Jumat. Mereka berkata, ini orang Yahudi ada harinya mereka berkumpul Sabtu. Orang Nasrani ada harinya mereka berkumpul Minggu. Maka ayo kita juga berkumpul pada hari Jumat. Maka di tengah jalan sebelum sampai ke Madinah, waktu sholat Jumat tiba, maka beliau lantas sholat di suatu perkampungan, dinamai perkampungan Bani Salim, lembah di sana. Jadi sudah ada sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Itu baiklah, bagus pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk sholat pada hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah.
Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan fas'au. Ada yang berkata bergegaslah. Ada yang berkata tancapkanlah tekadmu. Jadi walaupun belum berjalan, tapi tancapkan tekadmu untuk berangkat ke masjid untuk sholat. Ada lagi yang berkata melangkahlah dengan segera, tetapi jangan tergesa-gesa. Berjalanlah dengan sakinah dan waqar, dengan ketenangan dan dengan cara yang terhormat. Ini barangkali makna yang paling tepat di antara makna-makna yang ada itu. Ila zikrillah. Zikrillah mengingat Allah, menyebut Allah. Apa yang dimaksud dengan perintah bergegas menuju zikrullah? Ada yang berkata salat, ada yang berkata dikumandangkan azan. Nah, pada masa Rasul, azan itu populer dikumandangkan ketika Nabi SAW duduk sebelum berkhutbah. Kalau begitu, bergegaslah menuju panggilan itu sebelum Nabi khutbah. Karena beliau berkhutbah ketika itu, sebelum berkhutbah azan. Setelah khutbah, qamat. Pada masa Sayyidina Utsman, penduduk Madinah sudah menyebar. Sudah tidak terdengar lagi dari kejauhan, atau kalaupun terdengar dari kejauhan, azan itu jaraknya untuk sampai ke masjid cukup lama. Maka beliau memerintahkan melakukan azan 2 kali. Ada riwayat bahwa konon pada masa Sayyidina Umar itu sudah 2 kali, tapi azannya di pasar supaya orang ini. Betapapun Nabi sekali plus qamat, masa Sayyidina Utsman 2 kali. Sampai sekarang praktek ini masih ada di tengah-tengah kita. Ada yang hanya azan sekali, ada yang azan 2 kali. Yang penting, bergegaslah menuju azan. Tapi mau garis bawahi lagi satu hal yang sedikit berbeda pengamalan Nabi pada awal kehadiran beliau di Madinah dan apa yang terjadi kemudian. Apa itu? Dulu pada awal masa Islam, pada awal Nabi di Madinah, itu sholat dulu baru khutbah. Sama dengan Idul Fitri, Idul Adha. Tetapi kemudian diubah. Khutbah dulu baru sholat. Jadi kalau kita berkata di sini, bergegaslah untuk menyambut azan itu, memang bisa jadi kalau kita katakan ini ayat turun sebelum perubahan itu, bisa jadi itu otomatis sebelum khutbah. Karena sholat dulu. Dan karena sholat adalah wajib, maka harus datang sebelum khutbah dan sebelum sholat. Oke. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa kita pelajari tentang ibadah di hari Jumat, tentang sholat Jumat, baik dalam konteks sejarah, ibadah ritualnya maupun tentu makna-maknanya untuk kehidupan sosial kita. Jangan kemana-mana teman-teman, pasti menarik, pasti banyak yang masih bisa kita diskusikan sesudah jeda berikut ini. Tinggalkan semua interaksi, bukan cuma jual beli, mengajar, tinggalkan, pergi sholat. Dipersembahkan oleh Terima kasih masih bergabung di Tafsir Al-Misbah dan masih membahas Quran Surah Al-Jumu'ah yang di ayat 9 dan 10 berbicara tentang kewajiban sholat Jumat. Abi tadi menerangkan tentang sejarahnya, bagaimana prakteknya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, bahkan sampai di masa Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, soal azan kenapa 2 kali dan seterusnya. Silahkan dilanjutkan Abi uraiannya. Ini bahan pelajaran yang penting sekali untuk kita. Oke deh. Jadi
awal ayat ini memerintahkan orang beriman untuk menyambut panggilan sholat, panggilan azan pada hari Jumat. Lalu dilanjutkan wadharul bai'. Al-bai' itu secara umum diartikan jual beli. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan jual beli kegiatan interaksi. Tinggalkan semua interaksi. Bukan cuma jual beli, mengajar, tinggalkan. Pergi sholat. Kenapa? Karena ada waktunya yang tertentu yang kalau waktu itu lewat tidak ada Jumat lagi. Ada jumlah tertentu yang kalau jumlah itu berkurang tidak sah Jumat, dan karena itu setiap orang diperintahkan untuk meninggalkan jual beli dan aneka interaksi itu. Bahkan dalam mazhab Malik, jual beli yang diadakan pada saat telah dikumandangkannya azan sampai selesainya sholat, jual beli itu dianggap batal. Imam Syafi'i lebih longgar sedikit. Beliau berkata tidak batal, tapi pelakunya melakukan sesuatu yang haram. Tinggalkan segalanya. Menujulah kepada Allah. Karena itu juga Nabi SAW menganjurkan agar bersegera ke sana. Jangan tunggu sampai selesai khutbah. Beliau gambarkan orang yang ke masjid itu yang bersegera bagaikan bersedekah atau menyembelih unta. Kalau lebih lambat sedikit sapi. Kalau lebih lambat sedikit dapat kambing. Kalau lebih lambat sedikit dapat ayam. Lebih lambat lagi dapat telur. Kalau sudah khutbah, sudah selesai, baru Anda datang, maka Anda tidak dapat apa-apa. Jadi bergegas. Betul. Dan bergegas ini berarti juga memang nggak boleh sengaja dilambat-lambatin ya, Bi? Ya, jangan dilambat-lambatin. Jadi ini berkaitan bukan hanya dengan langkah kita atau perjalanan kita menuju masjid, tetapi tentu persiapannya. Jadi memang sejak awal tidak boleh tergesa-gesa. Tadi Abi sampaikan harus ada niat, harus ada komitmen yang kuat untuk memang datang dengan segera memenuhi panggilan ini. Nah, Ella ingin kasih kesempatan, Bi, kepada teman yang sudah bergabung sebelumnya. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai sholat Jumat ini, teman-teman. Silahkan. Perkenalkan Abi, nama saya Muhammad Sidki dari Purwokerto. Semoga Abi selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Abi tentang hukum orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat sebanyak 3 kali tapi karena sengaja melalaikannya, maka ia dihukumi sebagai kafir. Apakah hukum itu berlaku secara mutlak? Lantas kemudian bagaimana untuk cara memperbaikinya? Terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zidni pertanyaannya. Ini pertanyaan yang umum, Bi. Seringkali juga digunakan sebagai ancaman untuk yang malas sholat, untuk yang menunda hadir di sholat Jumat. Ini umum sekali gitu ya, digunakan nanti kafir loh, nggak termasuk muslim lagi kalau 3 kali berturut-turut absen. Apakah hukumnya mutlak? Kalau sudah terlanjur bagaimana memperbaikinya? Yang pertama, tidak benar bahwa dia kafir selama dia masih mengakui bahwa itu adalah tuntunan agama. Saya garis bawahi selama itu dia masih mengakui sebagai tuntunan agama. Karena ada pendapat yang berbeda-beda tentang hukum sholat Jumat itu. Saya tidak akan jelaskan di sini. Jadi yang berkata 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat, kafir, itu tidak benar. Sekali lagi tidak benar. Riwayat yang ada adalah siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang dibenarkan, maka Allah taba Allahu ala qulubihim. Kira-kira kita bisa terjemahkan Allah menutup hatinya. Tetapi dia masih tetap muslim. Allah masih bisa membuka hati itu apabila dia bertobat. Apalagi di masa pandemi itu terus terang saya sudah berbulan-bulan tidak pergi sholat Jumat karena ada uzur. Uzur itu bisa bermacam-macam. Bisa karena sakit, bisa
karena menjaga orang sakit yang perlu dijaga. Bisa karena hujan lebat. Bisa karena keamanan pribadi, dan lain-lain sebagainya. Itu semua alasan-alasan untuk dibenarkan untuk tidak pergi sholat Jumat. Jadi jangan terlalu ketat dalam memahami teks. Jadi itu tidak lantas kafir. Kalaupun disengaja, belum kafir, karena orang yang dinamai kafir itu adalah orang yang menolak keyakinan tentang keesaan Allah dan kerasulan Muhammad. Selama dia tidak menolak. Dan cara memperbaikinya gimana, Bi? Cara memperbaikinya bertobat. 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 Setelah 3 kali tidak salat Jumat dengan tidak ada alasan itu. Saya kira demikian ya. Jadi ini lebih menunjukkan pentingnya sebetulnya untuk hadir, tetapi di sisi lain ada juga tuntunan untuk tentu tidak melabel kafir pada saat orang melakukan kesalahan, dan juga tuntunan bahwa selalu ada pintu untuk bertobat sesudah melakukan kesalahan-kesalahan. Kira-kira begitu ya, Abi. Kita akan tanya audiens satu lagi, Bi. Ini masih ada banyak pertanyaan pasti karena prakteknya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya ingin kasih kesempatan satu penanya lagi. Silahkan teman-teman. Assalamualaikum Abi dan Ibu Najela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi mau bertanya, bagaimana jika kita sedang ada di negara yang tidak memiliki fleksibilitas waktu sholat, khususnya sholat Jumat? Apakah ada batas maksimal kita mengganti dengan sholat zuhur? Terima kasih, Abi. Terima kasih Mas Dimas Maulana dari Jombang. Pertanyaannya penting, mungkin sebagian pemirsa yang lagi menyaksikan Tafsir Al-Misbah juga ada di negara-negara yang kurang ramah, Bi, kurang fleksibel jadwalnya untuk memungkinkan bisa ada waktu yang cukup panjang di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana hukumnya, berapa lama boleh diganti? Jawabannya dari Abi akan segera hadir sesudah jeda berikut ini. Itu sebabnya, sekali lagi, nasihat-nasihat yang disampaikan dalam khutbah itu hendaknya nasihat-nasihat yang menyentuh hati. Dan satu hal yang saya ingin garis bawahi, jangan panjang-panjang. Dipersembahkan oleh Alhamdulillahirrabbilalamin, masih terus di Tafsir Al-Misbah, masih terus juga membahas Quran Surah Al-Jumu'ah. Kita ada di ayat 9 dan 10 sekarang teman-teman. Dan tadi sudah ada pertanyaan berkait dengan situasi khusus di mana seorang muslim berada di sebuah negara dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan waktu sholat Jumat. Kita tahu ada kewajiban menggantikannya dengan sholat duhur, tetapi berapa lama ini, Bi, berlakunya, dan apakah ada konsekuensi-konsekuensi lainnya? Silakan, Abi. Yang pertama, Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Jadi kalau memang pertanyaannya tadi dikatakan dia tidak mampu dan sebagainya, ya tidak wajib dia sholat Jumat. Yang wajib dia sholat zuhur. Yang kedua, agama menetapkan siapa yang wajib sholat Jumat. Yang wajib sholat Jumat, yang dihitung dia sebagai seorang dari jumlah minimal seharusnya sholat Jumat itu adalah penduduk negeri tersebut. Jadi kalau Anda musafir, Anda tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib sholat Jumat, musafir. Silahkan sholat zuhur. Tapi sekarang kalau waktunya tidak fleksibel, itu di negara-negara, di masyarakat Muslim, di mana ada pekerja-pekerja yang tidak bisa hadir pada jam tertentu untuk sholat Jumat, mereka secara bersama-sama melakukan sholat Jumat 2 kali, disesuaikan dengan waktunya. Waktunya itu adalah waktu zuhur. Jadi sebenarnya ada jalan keluar.
demikian seterusnya. Oke. Jadi ada kemudahan. Agama ini menginginkan kemudahan buat umatnya, tidak menginginkan kesulitan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan sedikit pun kesulitan dalam soal keberagamaan. Saya kira itu ya. Itu prinsip yang sangat penting. Mari kita lanjutkan Abi pembahasan ayat kita ini. Kita lanjutkan. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu bergegas, meninggalkan jual beli dan sebagainya, itulah yang terbaik buat kamu kalau kamu tahu. Sebenarnya di balik syariat Jumat ini banyak kebaikan yang dapat kita peroleh. Bukan saja melalui nasihat-nasihat, melalui ilmu yang disampaikan oleh khatib ketika berkhutbah, tapi juga hubungan keakraban, persatuan, temu satu dengan yang lain. Itu semua berdampak sangat positif dalam kehidupan, bukan saja kehidupan beragama kita, tapi juga kehidupan sosial kita. Itu sebabnya, sekali lagi, nasihat-nasihat yang disampaikan dalam khutbah itu hendaknya nasihat-nasihat yang menyentuh hati. Dan satu hal yang saya ingin garis bawahi, jangan panjang-panjang. Waktu Nabi khutbah di wukuf hanya 8 menit. Ada khutbah paling singkat yang dikemukakan oleh ulama. Anda bisa buka Google deh, internet, lihat di situ apa khutbah yang paling singkat. Khutbah yang paling singkat itu dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sangat singkat. Bahkan ada yang lebih singkat dari itu juga tercatat dikemukakan oleh Ibnu Ashur, seorang ulama besar di Tunis yang sekian tahun yang lalu wafat. Jadi tidak panjang-panjang khutbahnya, yang menyentuh hati. Dulu pernah Sayyidina Ali dimaki-maki, bermula pada masa salah satu dari penguasa dinasti Umayyah. Tapi bukan Muawiyah, itu kata ulama begitu. Bukan Muawiyah yang perintahkan. Sesudah itu dimaki Sayyidina Ali, dikutuk Sayyidina Ali dalam khutbah Jumat. Datang seorang penguasa, khalifah yang adil dari keluarga Bani Umayyah, Umar ibn Abdul Aziz, melarang itu dan menggantinya dengan satu ayat. Apa itu? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ini sampai sekarang masih sering kali dibaca oleh khatib-khatib. Karena itu sangat singkat. Memerintahkan segala macam kebajikan sudah terhimpun di sini. Sampai ulama berkata, ayat itu adalah ayat yang paling menyeluruh tuntunan keagamaan di sana. Ayat ini ketika dibaca oleh Nabi, sekian banyak orang yang terkagum-kagum sehingga dia katakan cukuplah ini sebagai tuntunan. Jadi saya ingin berkata bahwa khutbah itu tidak panjang-panjang. Nabi bahkan bersabda, untuk mengetahui kedalaman ilmu seseorang antara lain lihat khutbahnya panjang atau tidak. Justru makin pendek, makin dalam, menyentuh dan bermakna, itu keterampilan yang dibutuhkan jauh lebih tinggi ya, Bi? Ya. Apakah syarat-syarat khotbah itu untuk orang yang menjadi khatib itu sebetulnya super ketat atau justru lebih longgar daripada syarat menjadi imam, atau sama, atau bagaimana, Bi? Karena ini kadang-kadang ada yang ragu-ragu juga nih, nggak berani jadi khatib gitu ya pada saat sholat Jumat atau imam sholat Jumat. Sementara mungkin kalau di rumah, dalam kelompok kecil dan sebagainya, lebih percaya diri. Masing-masing ada syaratnya. Masing-masing ada syaratnya. Ya, imam syaratnya harus bacaannya bagus. Semakin banyak yang dia hafal, semakin bagus. Khatib ada syaratnya, harus tahu syarat-syarat yang diperlukan untuk khutbah. Harus pandai menyampaikan ide. Harus pandai menahan diri sehingga tidak meledak-ledak memaki kiri dan kanan. Dan sekarang ini adalah salah satu problem umat Islam di dunia. Di Mesir yang Abi tahu pada masa pandemi dilarang sholat Jumat. Tetapi setelah agak longgar diberi ketentuan oleh menteri wakafnya. Sekarang ini apa? Tidak boleh lebih dari 10 menit. Kalau dalam keadaan biasa tidak boleh lebih dari 15 atau maksimal 20 menit itu sudah selesai. Jadi tidak ada makian, tidak ada ini, semua yang disampaikan ilmu. Itu kira-kira yang kita ingat. Kita lanjutkan.
Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai salat, bertebaranlah di bumi, mencari secara bersungguh-sungguh anugerah Allah. Jangan tinggal diam di masjid, berleha-leha di sana. Keluar cari rezeki. Rezeki bisa bermacam-macam. Ilmu adalah rezeki, harta adalah rezeki, sahabat yang akrab adalah rezeki. Bertebaran, jangan tinggal. Walaupun saya juga ingin berkata begini, itu bukan berarti bahwa begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung lantas kabur. berdiri. Itu tidak demikian. Kita duduk melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhenti sejenak untuk berzikir. Sampai-sampai ada ungkapan, ada seorang ingin tahu apa tanda bahwa seorang itu setan atau teman setan. Setan yang ditemui menjawab, kalau kamu mau tahu anak saya siapa, lihatlah orang yang sholat langsung berdiri setelah assalamualaikum, tidak mengucapkan zikir beberapa kata. Ucapkanlah zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Berdoa sejenak, baru tinggalkan masjid. Ini pedoman yang sangat penting, teman-teman. Saya ingat Abi cerita soal anak setan ini, apa yang dilakukan pada saat saya masih kecil, dan itu jadi sesuatu yang kita praktekkan bersama. Walaupun sebentar, berzikirlah sesudah sholat dan jangan langsung berdiri. Dan ini tentu bukan hanya berkait dengan sholat Jumat, tapi semua sholat yang kita lakukan sehari-hari. Jangan kemana-mana, teman-teman. Masih akan ada waktu untuk bertanya, masih akan ada diskusi yang lebih jauh mengenai Quran Surah Al-Jumu'ah ini. Tetap di Tafsir Al-Misbah. Ulama-ulama, terutama dari luar negeri, itu sekarang ini justru menganjurkan wanita-wanita pergi sholat Jumat. Dipersembahkan oleh Masih di Tafsir Al-Misbah, masih membahas Quran Surah Al-Jumu'ah, dan tadi sudah banyak sekali tuntunan-tuntunan tentang apa yang harus kita lakukan berkait dengan ibadah sholat Jumat. Nah, ayat-ayat ini ditujukan untuk orang-orang beriman, dan tentu bukan hanya menceritakan sejarah di masa Nabi, tetapi sesuatu yang bisa terus kita praktekkan hingga hari ini. Saya ingin kasih kesempatan satu penanya lagi. Silahkan Mas atau Mbak yang masih ingin berdiskusi dengan Abi mengenai sholat Jumat ini, ataupun perintah-perintah di ayat-ayat ini secara umum. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rotala Sofiatunisa dari Purwokerto. Di beberapa negara muslim dan Timur Tengah, beberapa masjid menyediakan fasilitas ruang khusus bagi wanita yang ingin ikut menunaikannya. Mengapa fasilitas ini? Misalnya contoh di Indonesia, apakah ini ada kaitannya dengan budaya? Terima kasih Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rotala. Abi, pertanyaannya tentang fasilitas untuk perempuan untuk sholat Jumat. Tadi Abi udah sampaikan bahwa memang tidak diwajibkan untuk perempuan sejak dulu seperti itu ya Bi. Tetapi kalau misalnya mereka hadir itu diperbolehkan. Nah, tetapi ini tidak ada di budaya Indonesia, Bi. Ini bagaimana kaitannya? Apakah kita tetap harus mengupayakan untuk hadir atau sebetulnya tuntunannya seperti apa, Abi? Bagus. Iya, jadi memang tidak ada kewajiban. Tetapi itu bukan berarti, saya ingin garis bawahi satu hal. Itu bukan berarti bahwa pada masa Nabi tidak ada perempuan yang pergi sholat Jumat. Ada riwayat bahwa juga sudah ikut sholat Jumat, Nabi tidak melarang. Bahkan ulama-ulama, terutama dari luar negeri, itu sekarang ini justru menganjurkan wanita-wanita pergi sholat Jumat. Budaya kita belum ke sana. Boleh jadi ada hambatan-hambatan psikologis, tapi sebenarnya tidak ada hambatan dari segi agama. Silahkan kalau mau pergi sholat Jumat,
Apalagi kalau memang bisa disiapkan. Sholat Id kita anjurkan perempuan pergi. Sholat terawih perempuan boleh pergi. Ya toh, sholat Jumat juga yang justru lebih kedudukannya dari segi hukum lebih tinggi dari sholat terawih, itu wajar-wajar saja kalau ada yang mau pergi sholat Jumat. Tidak ada halangan untuk itu. Jadi boleh mengupayakan, dan ini sekaligus anjuran ya Bi, kalau yang bisa menyelenggarakan berarti sebaiknya disediakan tempatnya di sekolah-sekolah, mungkin di tempat-tempat yang memang wanita banyak beraktivitas juga di lingkungan perumahan, itu sangat dimungkinkan sebetulnya sangat juga dimungkinkan untuk memulai kebiasaan ini. Ya. Oke, terima kasih Abi. Mari kita lanjutkan pembahasan ayatnya. Bertebaranlah di bumi ini, carilah secara bersungguh-sungguh anugerah Allah, dan udkurullah katsira. Ingatlah Allah, sebut-sebutlah Allah, bukan saja waktu di masjid, tetapi dalam setiap kegiatan kamu mencari rezeki, sebut-sebut Allah. Mulailah dengan bismillah, lakukanlah dengan mengharap pertolongannya, akhirilah dengan alhamdulillah, dan lain-lain sebagainya itu tadi. Itu semua la'allakum tuflihun, supaya kamu memperoleh apa yang kamu harapkan. Tuflihun, beruntung memperoleh apa yang diharapkan. Nah, kemudian ayat 11 ini berbicara tentang suatu peristiwa pada masa Nabi. Kalau ayat-ayat yang lalu itu secara langsung ditujukan kepada mitra bicara, wahai orang-orang yang beriman, kalau ini, jadi ditujukan pada orang kedua. Ayat 11 ini hakikatnya ditujukan kepada orang kedua, tetapi redaksinya tidak dalam bentuk orang kedua. Apabila mereka melihat perdagangan atau sesuatu yang melengahkan, ini kalau mau kita pakai redaksi sistem yang lalu itu, apabila kamu melihat perniagaan atau ini, karena kamu kan, tapi di sini apabila mereka, kenapa ini ya Allah? Ketahuilah bahwa ketika Allah berbicara dengan Anda dalam dua tanda petik dihormatinya. Tetapi ketika Allah berpaling dari Anda dan berkata mereka itu, dan kandungan kata mereka itu adalah sesuatu yang tidak disenanginya, maka ketika itu Allah berpaling dan menggarisbawahi bahwa apa yang dilakukan ini wajar dicerca, wajar diklaim sebagai sesuatu yang buruk. Nah, di sini itu sebabnya. Idza ra'au tijaratan, apabila mereka melihat perdagangan atau sesuatu yang melengahkan, mereka itu berdiri dan berpencar darimu pada saat kamu sedang berdiri menyampaikan khutbah. Ini Nabi lagi khutbah, ada pengumuman perdagangan datang atau genderang dibunyi dan sebagainya, yang dengar khutbah lari. Kalau zaman sekarang tuh Bi, mungkin bukan pengumuman perdagangan, tapi apa yang ada di handphone, hal-hal lain yang menggugah konsentrasi dan sebagainya. Itu gimana tuh Bi? Betul, ya. Nah ini dikejam. Memang ayat ini sedikit memberi penilaian buruk, tapi ada enggak alasan mereka itu? Kita ingin bersangka baik pada sahabat-sahabat Nabi. Kita berkata begini, ini pada awal Islam, mereka belum tahu bahwa itu harus mengikuti sejak awal sampai akhir. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi ini terjadi pada saat upacara Jumat itu dimulai dengan sholat, baru khutbah. Jadi mereka beranggapan, ya udah selesai sholat, sudah bebas pulang. Sama halnya dengan sekian banyak di antara kita kalau Idul Fitri. Banyak yang meninggalkan tempat sebelum khutbah selesai. Itu dikecam. Jadi kalaupun ini kita katakan terjadi pada banyak sahabat, maka kita bisa bersangka baik bahwa mereka itu belum tahu hukum karena memang baru, sehingga mereka melakukan ini. Berbeda-beda riwayat tentang berapa orang yang tinggal waktu itu. Dan atas dasar itulah ditentukan minimal yang ikut sholat Jumat. Imam Syafi'i berkata 40 orang. Ketika itu yang tinggal Nabi hanya 40 orang. Ada yang berkata 12 orang.
tinggal 12 orang. Sayyidina Ali, Talha, Zubair, disebutkan nama-namanya itu. Dan itu yang kemudian menjadi referensi dari banyak mazhab pada saat menentukan hukum juga Saat yang berkaitan dengan sholat hukum Jumat. itu. Terima kasih Abi penjelasannya. Ini memberikan gambaran kepada kita bukan hanya tentang ibadah ini, tetapi berkait dengan hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang juga kemudian berlaku bukan hanya di masa Nabi, tetapi hingga masa kini. Kita akan kembali dengan pembahasan Quran Surah Al-Jumu'ah, tetap di Tafsir Al-Misbah, pemirsa. Jangan kemana-mana, silahkan saksikan jeda berikut ini dulu. Khutbah senilai dengan 2 rakaat salat zuhur. Dipersembahkan oleh Terima kasih masih di Tafsir Al-Misbah. Banyak pengetahuan baru hari ini, banyak juga praktek-praktek kita yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil diskusi hari ini. Saya tadi minta klarifikasi Abi di saat jeda pemirsa mengenai jumlah 40 orang peserta sholat Jumat itu berarti berlaku untuk yang ikut sholat dan yang ikut mendengarkan khutbah ya Abi. Jadi sekali lagi jangan tinggalkan khutbahnya, jangan hanya datang pada saat sholatnya saja, tetapi memang betul-betul mengikuti khutbah dan sholatnya karena itu rangkaian yang tak terpisah. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan mengenai itu. Kita lanjutkan lagi Abi, pembahasan ayat 11 ini, ayat terakhir dari surah Al-Jumu'ah. Jadi ayat 11 itu mengecam kalau mereka itu melihat perdagangan atau ada ajakan untuk berleha-leha yang melengahkan daripada kewajiban, mereka itu meninggalkan kamu. Dulu itu ada kafilah baru datang dari Syam di masa paceklik. Ini sahabat-sahabat Nabi sedang duduk mendengar khutbah, dan kalau kafilah itu datang biasanya disertai dengan genderang untuk menyampaikan ini ada datang. Begitu dengar genderang, begitu dengar pengumuman ada ini, semuanya atau sebagian besar lari keluar meninggalkan Nabi. Boleh jadi karena masa paceklik mereka membutuhkan bahan-bahan yang diperjualbelikan itu mereka dan menganggap bahwa itu sudah tidak wajib. Sudah selesai. Kemudian apa Bi? Apa pengajaran atau peringatan yang digambarkan di ayat ini mengenai perilaku Jadi, itu? dengarkanlah khutbah baik-baik. Dengarkanlah khutbah baik-baik. Khutbah adalah bagian dari sholat. Khutbah senilai dengan 2 rakaat sholat zuhur. Karena itu sholat Jumat menggantikan sholat zuhur yang 4 rakaat, 2 rakaat sholat Jumat plus khutbah yang dinilai sebagai 2 rakaat itu tadi. Jadi dia bagian dari sholat. Karena itu dengarkan baik-baik khutbah. Bahkan Nabi bersabda, jangan menegur teman kamu walau teguran itu dianjurkan di luar khutbah. Kalau ada orang bersin, lantas dia berucap Alhamdulillah, orang yang mendengar Alhamdulillah diucapkan oleh yang bersin ini dianjurkan untuk mendoakan dia, Yarhamkallah. Tidak usah ucapkan Yarhamkallah. Ada satu yang dibolehkan dalam hati. Kalau khatib menyebut nama Nabi, silahkan bersalawat kepada beliau, tapi dalam hati. Kalau ada orang di samping Anda ngobrol bermain, tidak usah tegur. Walaupun itu wajar ditegur. Karena itu mengganggu konsentrasi Anda dan mengganggu konsentrasi orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhthub faqad lagaut wa man laga fala jum'atalah." Kalau Anda berucap kepada teman Anda dan di samping Anda, diamlah pada saat khatib sedang berkhutbah, maka Anda telah melakukan sesuatu yang mestinya tidak dilakukan.
Dan siapa yang melakukan hal tersebut tidak lagi dia mendapatkan pahala Jumatnya. Apa yang ingin saya garis bawahi di sini, ini ada tuntutan buat khatib dan ada tuntutan buat peserta. jamaah. Yang khatib, sampaikanlah sesuatu yang bermanfaat kepada umat, dan yang mendengar, dengarkanlah dengan tekun. Sekarang ini di negeri-negeri Islam banyak keluhan menyangkut khutbah-khutbah Jumat, sampai ada seorang ulama di Al-Azhar menulis buku kemudian berkomentar bahwa sebagian orang berkata tempat yang paling tepat untuk tidur adalah saat khutbah Jumat. Ada yang menulis begitu. Dan itu sarkasme yang sebetulnya sangat menyedihkan ya, Bi. Sangat Fenomena menyedihkan. yang harus bisa kita Justru perbaiki. waktu khutbah Jumat itu kan kita harus awas. Jadi khutbah harus berisi, menambah pengetahuan, menambah kesadaran beragama, dan yang mendengarnya harus betul-betul dapat meraih suatu pelajaran untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu yang diingat. Itu poinnya. Terima kasih Abi atas uraiannya. Banyak sekali yang penting dan menjelaskan, mengingatkan kita lagi bahwa peran kita bukan hanya wajib hadir di sholat Jumat, tetapi sesungguhnya ada tanggung jawab yang lebih besar. Memang mempertahankan tradisi yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, membuat budaya di kalangan kaum muslimin yang juga lebih baik. Sehingga ibadah ini pada akhirnya betul-betul mencapai tujuannya, kita jalankan dengan penuh esensi, dan bukan hanya soal ibadah kepada Allah, tetapi juga membina masyarakat muslim secara sosial dan budaya yang jauh lebih baik ke depannya. Kita mulai dari Ramadan ini teman-teman, mudah-mudahan bisa dipraktekkan semua yang kita pelajari di Tafsir Al-Misbah, khususnya apa yang diuraikan di Quran Surah Al-Jumu'ah. Episode ini sekaligus menutup pembahasan kita. Kita sudah sampai di ayat 11 dan insya Allah besok kita jumpa lagi untuk membahas Quran Surah 63, Surah Al-Munafikun. Sampai jumpa esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh